Oke, baik teman-teman sekalian, ya. Jadi ini adalah potensi Bitcoin di Indonesia, ya. Oke, saya akan mulai teman-teman sekalian. Jadi kita tahu bersama bahwa awal mula perjalanan Bitcoin di Indonesia itu dimulai dari keputusan seorang anak muda yang sangat revolusioner, ya visioner. Tepatnya ya beliau namanya adalah Oscar Darmawan, ya CEO daripada Indodax hari ini teman-teman sekalian, ya. Nah, dulu namanya adalah bitcoin.co.id, ya. Di mana CEO ini Oscar Darmawan, berdasarkan wawancaranya oleh Helmi Yahya di YouTube, Anda bisa cari. Dia mengatakan bahwa 2012, di bulan Juli 2012 tepatnya, saat satu Bitcoin waktu itu harganya masih 6 US dollar atau sekitar 10 US dollar per satu Bitcoin, beliau memutuskan untuk berinvestasi dalam Bitcoin, ya, karena beliau mendengar seorang temannya yang teman kuliahnya di London, Inggris, bercerita mengenai fenomenalnya Bitcoin di Inggris, gitu ya. Dan hari itu di Juli 2012 akhirnya Oscar Darmawan memutuskan untuk berinvestasi Bitcoin, ya. Nah, kemudian beliau cukup beruntung karena 2013 terjadi krisis ekonomi di Siprus, teman-teman sekalian, ya. Nah, kenapa krisis ekonomi di Siprus ini membuat terjadi kehebohan di dunia? Karena saat itu mata uang Siprus tidak ada artinya, gitu. Ya, jadi bayangkan mata uang senilai 1 miliar uang Siprus itu bahkan tidak bisa dipakai untuk membeli apapun saat terjadi krisis di 2013, ya. Dan saat itu terjadi, akhirnya nama Bitcoin mencuat lagi karena beberapa orang-orang di dunia akhirnya mulai melihat bahwa Bitcoin ini adalah penyelamat dari krisis, termasuk orang-orang kaya di negara Siprus saat itu, bahkan termasuk negara Siprus itu sendiri, ya. Jadi akhirnya Bitcoin menjadi penyelamatnya. Dan saat itu terjadi, akhirnya harga Bitcoin melonjak tajam. Di April 2013 saat krisis terjadi di Siprus, harga satu Bitcoin meloncat menjadi 10 US dollar, bahkan hingga menyentuh angka 200 US dollar. Nah, di November 2013 tepatnya, itu bahkan harga Bitcoin melonjak 10.000%, ya, dari 2012, ya. Dan tentu saja, ya, kita udah bisa tebak, ya, kejadian ini tentu saja membuat keuntungan yang luar biasa dinikmati oleh seorang Oscar Darmawan saat itu, dan akhirnya beliau membuat kantor, ya, exchanger atau penukaran Bitcoin pertama itu di Pulau Bali, ya, namanya adalah bitcoin.co.id, ya. Jadi belum namanya Indodax saat itu. Nah, kemudian tahun 2015 akhirnya Bitcoin mulai banyak digunakan di Indonesia. Ya, ini saya cerita Indonesia aja, ya. Jadi kalau udah dunia Anda mungkin sering dengar, gitu ya. Di 2015 akhirnya Bitcoin udah banyak mulai digunakan, terutama di Pulau Bali, ya, sebagai alat pembayaran, ya. Jadi ada di YouTube channel, Anda bisa cari, ya. Jadi saat itu 2015 banyak sekali toko-toko, kafe, restoran, hotel di Ubud, ya, di Kuta, di Nusa Dua, itu menerima pembayaran dengan Bitcoin. Ya, karena sangat mudah sekali, ya. Jadi dengan handphone dan sistem barcode, transaksi sudah bisa dilakukan. Dan saat itu penggunaannya sangat luas di Pulau Bali, ya, sampai divideokan oleh CNN Indonesia saat itu, ya. Anda bisa cari di YouTube CNN, ya. Nah, dengan adanya transaksi yang cukup meluas di Pulau Bali, akhirnya Bank Indonesia kita meradang saat itu, ya. Kenapa? Karena negara kita kehilangan banyak devisa. Ya, artinya bule yang datang ke Bali, mereka tidak lagi menukarkan dolarnya menjadi rupiah di money changer, gitu kan. Karena mereka cuma bawa handphone saja dari luar negeri, dibawa ke Indonesia, ke Pulau Bali, dan langsung mereka gunakan untuk melakukan pembayaran saat itu. Sehingga tidak melalui money changer, artinya tidak bayar devisa, gitu ya. Nah, akhirnya dilarang waktu itu 2015 oleh Bank Indonesia kita, yang namanya Bitcoin dilarang. Ya, namun sekali lagi hanya larangan saja yang bisa dilakukan. Pemerintah saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu bersama bahwa konsep Bitcoin adalah desentralisasi, ya. Tidak ada kantor yang mengontrol, tidak ada perusahaan yang mengontrol, dan tidak ada server terpusat yang mengontrol semua transaksi Bitcoin. Sehingga saat itu pemerintah kita juga bingung, gitu kan. Mau ngelarang di mana, gitu kan. Mau ditutup, yang ditutup ini siapa, gitu kan. Karena nggak tahu di mana, ya. Nah, akhirnya ternyata transaksi Bitcoin berkembang terus, dan di 2018 akhirnya keluarlah satu peraturan dari Menteri Perdagangan kita, ya, dan tepatnya di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditas Berjangka Republik Indonesia, di mana di 2018 ini akhirnya Bitcoin dilegalkan, ya, sebagai aset komoditas.
Artinya aset komoditas itu artinya Bitcoin itu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang PP Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan berjangka aset kripto. Ya, jadi Bitcoin tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Artinya kalau Anda hari ini sejak 2018 ya, pakai bayar misalnya di kafe, di Ubud, nah itu nggak boleh, itu dilarang oleh undang-undang. Tapi Bitcoin boleh sebagai aset komoditas, artinya boleh disimpan sebagai aset atau sebagai harta kekayaan. Ya, nah itu kata kuncinya di 2018 ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di 2020 akhirnya ditetapkan juga peraturan tambahan dari Bapepti nomor 7 tahun 2020 mengenai penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, dan tentu saja nomor satu adalah Bitcoin ya. Karena dengan hadirnya Bitcoin ternyata 2019 dan 2020 dan bahkan hingga hari ini itu dibanjiri dengan banyak sekali mata uang digital atau cryptocurrency yang masuk Indonesia, teman-teman sekalian ya. Namun sekali lagi ternyata memang tidak semua itu mendapatkan restu atau mendapatkan legalitas dari pemerintah kita. Tidak semua ya. Nah, namun tentu saja Bitcoin adalah salah satu nama yang disetujui sebagai salah satu aset kripto yang boleh diperdagangkan di Republik ini berdasarkan nomor 7 tahun 2020 tadi ya. Kemudian 2021 ya dituangkan lagi peraturan tambahan Bapepti nomor 8 mengenai pedoman penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto di bursa berjangka. Nah, jadi di 2021 ini akhirnya dikeluarkanlah nama-nama para pedagang fisik aset kripto yang legal di Indonesia. Ya, jadi artinya ada beberapa nama ya, ada sekarang 34 nama pedagang kripto yang resmi legal di Indonesia, di mana mereka tentu saja ketika memutuskan menjadi pedagang fisik aset kripto, mereka deposit juga ke pemerintah kita gitu ya. Contohnya seperti Indodax, Toko Kripto, kemudian Pintu dan sebagainya. Ya, nah itu adalah 3 contoh nama pedagang fisik aset kripto yang legal di Indonesia, artinya yang dijamin oleh pemerintah kita ketika terjadi sesuatu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di 2023 terjadi satu revolusi dalam pasar kripto Indonesia, karena ternyata di 2023 itu akhirnya berdasarkan peraturan Bapepti nomor 1 terdapat pedoman persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto. Jadi hari ini sudah ada bursa kripto di Indonesia, teman-teman sekalian ya. Artinya bursa kripto itu kayak bursa efek lah. Anda tahu bursa efek Jakarta ya. Bursa efek Jakarta itu di dalamnya memperdagangkan saham-saham lah. Nah, kalau di bursa kripto itu yang diperdagangkan adalah mata uang kripto ya, tentu saja yang paling besar adalah Bitcoin ya. Nah, itu ada di CFX Tower di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Ya, Anda bisa main-main kalau datang ke Jakarta, bursa kripto sudah resmi legal ada di situ. Ya, artinya teman-teman sekalian, ternyata di Indonesia ini Bitcoin dan mata uang kripto itu legal. Ya, tentunya tidak semua mata uang kripto legal ya, tapi Bitcoin yang jelas adalah ibu dari semua mata uang kripto ya. Nah, di 2024 ya, berdasarkan data terakhir di sumber yang saya ambil dari kontan.co.id, ternyata investor kripto itu cukup besar. Ya, jumlahnya hari ini mencapai 20,16 juta orang, teman-teman sekalian. Ya, cukup besar angkanya ya. Dan transaksi kripto Indonesia di April 2024 sumber Kementerian Perdagangan mencapai 211 triliun. Ya, ini tentunya satu angka yang tidak bisa dianggap remeh karena ini transaksi sudah sangat besar sekali, dan ternyata memang transaksi ini tidak bisa dibendung oleh negara kita karena seperti yang saya sampaikan tadi, transaksi cryptocurrency Bitcoin ya, terutama yang paling besar adalah transaksi yang desentralisasi yang tidak bisa dikontrol ya, dan tidak ada server terpusat. Jadi artinya bisa masuk melalui jaringan internet gitu kan. Artinya kalau pemerintah kita mau melarang, maka mereka harus memutus jaringan internet di Indonesia gitu loh, kata kuncinya ya. Sehingga tidak bisa diapa-apakan Bitcoin ini di Indonesia. Nah, oleh sebab itulah makanya dengan keluarnya undang-undang dari 2018 sampai 2023 yang saya tunjukkan, pemerintah kita sudah menunjukkan satu sikap terhadap hadirnya Bitcoin dan kripto di Indonesia. Artinya mereka menjadikan Bitcoin dan kripto ini teman. Ya, dan sudah mulai dikenakan pajak, tapi kecil, jangan khawatir, cuma 0,3% dari keuntungan yang Anda terima. Ya, oke, saya lanjut.